Pelatih yang katanya miskin taktik, tapi mendapatkan gelar terbanyak sepanjang sejarah. Waduh, saksikan selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, Setpiece, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waduh, Malam apa kabar, semuanya. Jak? Wah, kita harus ngucapin selamat dulu nih, Bro. Congratulations untuk Real Madrid ya, yang baru saja meraih gelar ke-14 Ya, di apa sih Liga istilahnya, Champions. bro? Istilahnya apa itu? Kemarin La kata Quattro. ini apa Decimo Quattro ya kalau gua nggak salah ya. Wih, Decima atau Decimo. Wes. yang ke-14 ya, yang ke-14 akhirnya meneguhkan, mengkokohkan posisi Real Madrid sebagai klub yang memiliki DNA juara champion yang paling kental dibanding Kayaknya tim-tim yang lain. susah ini, bakal susah dikejar ya. Ya, kecuali Ya. nanti 2024 kan format Liga Champions berubah ya, enggak ya. Betul. Nah, Dan kita itu menarik butuh untuk kita lihat. Ya. butuh proses lah itu, butuh proses. Iya. Karena kemarin nobar di mana, bro? Nobar di mana? Wah, seru gua di sini di Tangsel. Mantap, mantap. Oh iya, kalau gua di rumah doang, soalnya Nah, hujan. Nah, teman-teman yang lain juga gua lihat di timeline Twitter pada nobar di GBK ada, yoi. di mana-mana ada gitu. Nah, kali ini kita akan bahas nih ya, apa yang terjadi kemarin dan apa poin-poin yang menarik untuk dibahas. Siapin kopi dan cemilannya. Cemilan. Kita akan Yoi. ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan nih. Silakan share video ini dan tonton sampai habis ya. Yes. Kemarin itu, Jak, sebelum kita masuk ke pertandingan nih memang ada sedikit insiden ya, insiden yang berawal dari pengumuman di delay-nya tuh kick off pertandingan. Iya. Yang pertama kan 15 menit tuh, Jak. Yang pertama 15 menit. Yoi. Gua kan sempet tuh Nah, nanya WA ke lu kan. Bro, kok iya. ditunda bro 15 menit? Ya kan? Itu nunggu hasil antigen kayaknya itu keluar 15 menit. Tapi setelah itu ternyata ditunda lagi sampai berapa 20 menitan kayak gitu ya. Habis itu ditunda lagi. Terus gua lihat-lihat apa sih sebenarnya terjadi karena ternyata Ya. ada kerusuhan, ya. Maksudnya sekitar kericuhan lah di luar stadion Stade de France. Yaitu Kenapa, Bro? fans-fansnya kedua tim ini ada yang memaksa masuk, lalu mengakibatkan si pagar itu ditutup. Nah, ketika pagar ditutup, ada fans-fans lain yang sudah memiliki tiket tapi nggak bisa masuk karena pagar ditutup. Nah, ini kan sebagai pertanggungjawaban sebenarnya, masa sih gue berhak nih nonton, masa lu tutup pagarnya ya, kayak gitu. Sampai-sampai yang menarik itu Fabrizio Romano juga komen tuh, this is disaster. Dia bilang kayak gitu, bro. Dia quote dari UEFA gitu ya, pengumuman dari UEFA, this is disaster. Jarang-jarang tuh, banyak lah yang akun-akun centang biru bola yang lain, gue lihat ini ada yang bilang juga kayak gini, ja, tidak layak nih penanganan ini dilakukan oleh UEFA ataupun si yang punya hajat di Stade de France sendiri, karena ada juga sampai pakai gas air mata gitu, bro. Waduh, Itu kan banyak bahaya banyak anak-anak pasti sama wanita ya. Iya, anak-anak, wanita, orang biasa ini ya, orang biasa nonton bola, bawa keluarga, tiba-tiba ada gas air mata. Ini kan bukan demonstrasi buruh atau bukan menuntut apa gitu. Ini kan nonton bola. Iya. Sampai Dan apa akhirnya, namanya? Kayaknya sepanjang sejarah gue nonton final Liga Champions, gue lupa ya pernah ditunda atau enggak, tapi nggak ada yang selama ini, bro. nah, Ditundanya kalau gue belum pernah. Ini kan hampir setengah jam lebih ya. Lebih setengah jam. Ya, setengah jam lebih Sampai ya. akhirnya si Camila Cabello yang nyanyi itu nyanyi juga buru-buru, ja. Nyanyinya juga buru-buru. Iya, dan pemain Madrid dan Liverpool kan pemanasan 2 kali kan. Iya. Jadi mereka udah pemanasan, masuk, balik lagi, pemanasan lagi, ya kan. Iya, makanya gue bilang ini UEFA udah booking stadion belum nih, jangan sampai kayak yang kemarin kasus kericuhan Sintayong versus PSSI yang akhirnya berujung pada saling menyalahkan. Udahlah. Iya. Jangan-jangan di Stade de France memang bookingnya 2:30 malam waktu kita ya, bukan jam 2. Iya, jangan-jangan ya kan. Tapi apapun itu biarin lah, yang penting kita tahu lah sekarang UEFA ada permasalahan di UEFA sendiri dalam memanage sebuah Liga Champions. Dari awal kan Liga Champions ini udah banyak hal-hal yang gimmick ya, ganjil ya. Banyak gimmick. Jadi dari awal drawing diubah, kemudian final ini juga sebenarnya kan harusnya di Saint Petersburg ya, di Rusia ya, cuma karena invasi Rusia Ukraina akhirnya diubah ke Stade de France. Mudah-mudahan tapi hasil kemarin juga tidak aneh dan tidak mengecewakan penonton ya yang telah membeli tiket terutama atau udah berlangganan siaran TV premium untuk menonton. Iya, jadi ya rugi dong. Tapi sesuai prediksi lu gak, bro, sebenarnya hasil kemarin ini? Kalau gua sesuai prediksi gua, karena prediksi memang memperkirakan Real Madrid dengan segala pragmatisme sepak bolanya itu akan keluar sebagai juara karena pengalaman bertanding di kompetisi. Melihat statistik Liverpool juga tidak terlalu baik di momen final. Gitu. Gua kan jadi, awal baru mulai game gue texting lu tuh. Wah gila Don Carlo. Pas gua lihat Liverpool nyerang ya kan. Gua bilang wah gila Don Carlo, gua bilang. Kan
Real Madrid ini kan resmi nih ya, juara nih ya kemarin tuh. Yoi. Terus ini juga gelar ke-14. Nah, kemenangan atas Liverpool sebenarnya adalah kemenangan yang berulang kepada final mereka di tahun 2018, ya. Bro. Yang tadinya mau Ya, dibalaskan dendamnya oleh mau membalas dendam di Mohamed Salah ya. Ya, sebenarnya. karena kita ingat sebenarnya gitu ya. Nah, Liverpool dengan hasil ini gagal mewujudkan treble winners ya musim ini. Bahkan kan gagal quadruple juga tuh, kayak gitu. Yoi, dan kekalahan ini 2 kali beruntun Liverpool dari Madrid di final champion ya. Mungkin tahun depan kita nggak tahu ya, di musim depan ketemu lagi di final atau enggak. Karena tapi kalau musim depan tadi gue dengar Klopp udah suruh pesen tiket tuh untuk di Istanbul. Iya kan, buat jadi nonton masuk final lagi tuh. Mudah-mudahan Jurgen Klopp bisa mewujudkan statement-statementnya kemarin ya. Karena banyak juga fans Liverpool yang alah apa sih kayak gitu. Bagaimana gue menjadi bersikap positif atas hasil yang negatif. Bener nggak? Iya. Nah kalau gue sendiri jadi bingung sebenarnya. Jadi lebih susah IPL atau UCL? Apa? Atau dua-duanya susah nih gitu. Nah kalau kita bahas gamenya sendiri, Bro, gimana kemarin? Apa sih komen lu terhadap Don Carlo nih? Menarik kan? Nah, si pelatih yang banyak dibilang orang apa miskin taktik. Gimana, Bro? Ya memang pembahasan ini sempat mencuat kemarin. Lihat dari perjalanannya aja, bisa Real Madrid mengalahkan PSG, oke? Sepak bola menyerang, bisa mengalahkan Chelsea dengan Thomas Tuchel yang juga menyerang. Lalu City kurang menyerang apa, dan akhirnya Liverpool. Itu adalah sebuah pertunjukan yang ditunjukkan oleh Don Carlo untuk memenangkan gelar terbanyak UCL sepanjang sejarah, 4 kali juara, yaitu di AC Milan 2 kali, lalu di Real Madrid 2 kali. Dan orang-orang itu kalau nggak salah 8 ya. Don Carlo itu yang terbanyak mendapatkan gelar Eropa juga ya. 3 European Cup dan 1 Intertoto ya. Gitu. Dulu kan masih zaman Intertoto, Bro, zaman dulu, zaman kita. Belum ada Conference League ya, sebelum ada Conference League. Iya, sebelum ada Conference League. Tapi yang lengkap Mourinho kayaknya ya, champion. Mourinho itu di pentas Eropanya dia, kalau bukan domestik ya. Lengkap ya. Lengkap itu atas, tengah, bawah, itu diambil semua. Nah, banyak kembali ke masalah miskin taktik lagi nih ya, kan ini mencuat lagi. Beberapa akun besar di Twitter juga membahas lagi miskin taktik tapi kok bisa mendapatkan gelar sebanyak itu, ya kan? Nah, orang-orang berpendapat bahwa Don Carlo adalah pelatih yang mengadopsi gaya permainan yang lebih pragmatis, tidak bermain sepak bola indah atau beauty football ya, dari sebuah taktik dan juga kejelian seorang pelatih. Nah, dalam hal ini man management dalam sebuah pertandingan adalah satu keunggulan dari seorang Don Carlo, Bro. Iya, bahkan dia dibilang kan hanya bisa man management. Banyak orang bilang Don Carlo ini hebatnya hanya man management aja, dia jago ngatur pemain sama dia nurut, tapi secara taktik tidak terlalu wow gitu kan. Yang berkembang kan begitu kan. Betul. Untuk man management betul. Dia jadi kalau ada beberapa yang gua baca tuh, jadi di Real Madrid itu dalam menghadapi pertandingan yang final sama kayak nasihat-nasihat orang tua kita zaman dulu. Jadi kalau mau belajar itu jauh sebelum ujian. Pas ujian itu santai. Nah, jadi ketegangan di ruang ganti itu tidak mengganggu momen final, Bro. Kayak gitu. Jadi katanya di pertandingan final itu, apalagi Don Carlo sudah 4 kali final ya. Itu dia udah tahu banget, bahkan dia sering ngelucu waktu di Milan duet sama Berlusconi juga bisa membuat pemain tuh terpingkal-pingkal tertawa karena dia tuh ngelawak kayak gitu di hari H itu untuk manajemennya luar biasa memang Don Carlo ini. Iya. Nah tapi kalau tadi sebelum lu bahas Don Carlo lagi nih ya, tadi kalau gue menarik lu bilang tadi luar biasa melawan PSG, kemudian melawan City, melawan Chelsea, melawan City dan sekarang Liverpool. Menurut gue justru itulah lawan-lawan yang pengen dihadapi Don Carlo sebenarnya, karena mereka semua agresif kan, baik PSG, City, Chelsea, Liverpool ya kan. Coba Don Carlo kemarin tuh ketemu tim-tim yang defensif macam Atletico, iya kan. Villarreal. Iya kan, sama Villarreal. Nah, karena kalau tadi jadi itu mungkin kalau orang kan bilang gini ya, Bro Angga, wah gila Madrid ke final bisa ngalahin PSG, City, Chelsea. Menurut gua justru buat Madrid itu sebenarnya itu yang mereka suka gitu loh. Iya kan? Karena ini gua bacain ya berita ya tadi yang Don Carlo sebut ya. Ini gua bacain dari salah satu sumber ya. Don Carlo bilang Liverpool jauh lebih mudah diatasi ketimbang yang lain. Karena mereka bermain dengan identitas yang jelas. Jadi kami bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Kami tahu strategi apa yang harus dipakai. Jangan berikan ruang di belakang back yang bisa mereka manfaatkan untuk menerobos masuk. Jadi memang udah ini permainan Liverpool ini yang diharapin sama Don Carlo, dan dia tadi bilang kalau lihat di beberapa akun
Dia bilang Liverpool sangat mudah ditebak. Ya, betul, Apa? betul, betul. Iya, itu ya. Nah, Karena jadi itu memang sih, Bro. betul, sepakat, sepakat. Karena ketika kalau kita Don Carlo melawan Chelsea dan melawan City, Madrid ini ada kebobolannya, Bro. Ada kebobolannya. Bahkan sempat Iya. dikalahin, cuma beda selisih gol dan akhirnya menang. Karena Iya. katanya nih, Don Carlo itu meninggalkan ruang di tengah antara barisan pertahanan dengan barisan penyerangan. Dan ini yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain tengah dari City maupun Chelsea. Dan untuk Iya, menghadapi iya. Liverpool, dia dengan sigap langsung memperbaiki ini, Ja. Lu lihat kemarin, sangat disiplin. Kalau gua lihat Casemiro atau pemain-pemain tengahnya tidak pernah meninggalkan lapangan itu, Bro. Yoi. Stay di situ Benar. aja. Carvajal semuanya stay di situ. Nggak, akhirnya memaksa Liverpool menyerang melalui sayap kiri dan Kan kanan tuh. sempet gue WA lu kan, gila bro, Iya. si Valverde mau maju Iya. aja, mau Nggak ikut boleh. ngejar bola, nggak boleh sama Benzema, balik lu, iya kan, kata Balik. Benzema, nggak boleh, gila, Iya. itu kan jelas perintah pelatih gitu kan, gitu. Iya. Akhirnya kan melebar tuh ke sayap. Nah, kalau ngomongin sayap di Liverpool, ya kan ada Alexander Arnold ya. Nah, Alexander Arnold kan terlalu agresif akhirnya maju ke depan. Dan ini yang memberikan akhirnya peluang bagi penyerang-penyerang Madrid. Kalau gua itu nggak miskin taktik loh, Bro. Itu paham betul dia. Itu dia ngerti banget kelemahan Liverpool dalam hal itu, maksud gua ya. Memaksa bermain di tepi. Dan kecerdikan Ancelotti sendiri memasang Valverde kan di gitu. sisi kanan Di kan depan. orang banyak orang banyak nggak ngomong kan gitu ya. Bagaimana Valverde itu kemarin akhirnya jadi salah satu faktor kunci kan selain Casemiro ya. Gue sepakat tuh. Betul. Ya kan? Betul. Casemiro bahkan dipuja-puji ya bahwa kalau gue nggak salah tadi Capello ngomong bahwa salah satu kunci permainannya adalah Casemiro. Lu lihat kan kemarin setiap Liverpool masuk ke kotak penalti yang nyapu, yang hentiin Casemiro ya. Gitu kan. Tapi orang nggak notice ya kan. Itu kan taktik, Bro. Iya kan? Valverde juga tuh, Ja. Valverde juga tuh. Coba lihat deh statistiknya deh, coba kita bahas. Nah, kita lihat heat map-nya ya. Ya. Kalau kita lihat di heat map ini, Bro, ini kan Valverde pemain yang sengaja dipasang Ancelotti ya untuk selalu track back, ngebantu lini tengah dan pertahanan, ya kan? Betul. Dan memang sesuai ekspektasi karena semalam pas dia naik dia yang ngasih assist, ya kan? Yang memang kalau dalam golnya Madrid semalam memang kelengahan ada di Van Dijk dan TAA ya. Di mana waktu Valverde mau ngelepas umpan itu kan nggak ditutup terlalu sempurna oleh Van Dijk dan TAA mungkin posisinya juga kurang pas sehingga bisa terjadi gol. Apa yang ditunjukkan Don Carlo semalam sebenarnya memperlihatkan kepada kita ya gimana caranya lo menangin partai final. Iya kan? Tadi lo seperti bilang, ya kan? Ini adalah lu belajarnya udah kemarin-kemarin. Gitu Iya. Ini final gitu loh ya kan. Jadi justru karena ada pelatih kayak Ancelotti, kayak Mourinho, kayak Simeone ya, kita sebagai fans bola itu bisa lihat point of view yang beda lah ya, nggak melulu soal beauty football. Gimana tuh? Betul. Itu poin bagus tuh. Beauty is pain lah ya. Jadi kan yang mengusung beauty football akhirnya merasakan pain ya, tidak mendapatkan gelar. Nih gue bacain juga Don Carlo ya. Dia bilang juga di BT Sport, mungkin permainan kami nggak cantik-cantik banget malam ini, tapi main dari belakang justru memudahkan mereka, tapi bermain dari belakang yang justru memudahkan mereka menekan kami juga bukan ide bagus. Makanya kami berapa kali main long ball, kalau lu lihat ya, berapa kali long ball, ketika pressing yang mereka lakukan di wilayah kami berkurang. Jadi begitu itu langsung kan main ke long ball. Jadi kami bisa mengontrol bola lebih banyak, terutama di babak kedua. Jadi sebenarnya cukup detail Ancelotti ngelihat ini, gitu ya. Ngelihat peluang memanfaatkan kelemahan lawan itu. Tapi sebagian orang menerjemahkan ini sebagai negatif football. Bagi gue tidak. Ini adalah pragmatisme, betul, bener kan? Cuma balik lagi maksud gue, lu mau nonton bola, mau lihat orang mainnya bagus atau lihat orang menang. Kalau gue, ya kadang-kadang gue memang merasa terhibur dengan permainan yang memang menyerang. Cuma kalau gua memposisikan gua sebagai fans Madrid yang memang pengen juara, ya Don Carlo melakukan segala yang dibutuhkan oleh tim sebenarnya. Ya kadang kan menarik kita lihat satu tim bagaimana cara mereka menang tuh. Bagaimana cara mereka menang. Kalau buat gua ya main menghibur itu jadi bonus lah ya. Bonus ketika mereka menang gitu. Nah, tapi yang menarik juga ya terlepas dari tadi Casemiro dan Vini ya, semalam kan luar biasa juga kita lihat Thibaut Courtois ya, penampilannya 9 save ya kan. Mungkin banyak orang bilang kalau semalam nggak ada Courtois habis tuh Madrid gitu ya. Tapi gue baca Don Carlo juga bilang enggak. Ya seandainya Courtois malam tadi nggak seistimewa itu, dia tuh udah ada plan lain juga. Iya kan? Gitu. Nah, udah tesis itu ya, tesis. Iya kan, karena kita tahu kan Don Carlo ini punya tesis di Coverciano ya. Pusat pelatih sepak bola di Italia. Di Italia. Iya. Nah,
Nah, tapi bro, menarik sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen bahas insiden sebelum terjadinya gol Madrid ya. Ya, di babak pertama kan kita lihat di akhir itu ada gol itu ya, ada gol yang dianulir ya, VAR. Iya, yang Menurut onside atau offside itu. gimana itu bro kalau menurut lo tuh? Kalau menurut gua itu Nah, onside. Itu onside. Menurut gua nih, onside ya? onside. Jadi Kenapa, gua kenapa melihat bro onside? Nah, jadi kan memang terakhir kakinya Valverde kena tuh ya. Nah, iya. kena ditendang, tapi kan abis itu ke deflect sama Fabinho, kena lututnya. Hmm, Dari hmm. situ ke deflect akhirnya sampai ke Benzema kan. Yes. Akhirnya nyetak gol. Nah, kalau deflect itu kan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja bola itu ke deflect ke sana, makanya kalau gua berpendapat itu gol. Tapi kalau Fabinho sengaja atau ada deliberate lah istilahnya itu ya, sengaja ngasih ngirim ke Benzema itu menjadi offside. Cuma gua nggak ngerti tadi malam kenapa tuh wasit malah bilang offside. Lu sendiri gimana, bro? Gue persis sama sebenarnya dengan lu ya, berpikir tadinya dari pola pikir ringan, ya kan, amatiran, ya kan. Gitu. Nah, gue sebenarnya sama nih, ini kan deflect gitu ya. Tapi kalau gue baca salah satu klarifikasinya mantan wasit Inggris Peter Walton di BT Sport ya, dia bilang gampang sebenarnya menjelaskan kenapa gol semalam itu offside. Ya, gimana tuh? bahwa saat Benzema ini kan dalam posisi offside, pelanggaran terjadi saat dia nerima bola. Bolanya memang mantul kena Fabinho. Nah, oleh karena itulah Benzema offside. Karena jadi kebalikan dengan hipotesa lu. Jadi yang gue bilang. Iya. Jadi kalau menurut Peter Walton, kalau Fabinho sengaja ngoper bolanya ke Benzema, justru itu onside. Tapi ini karena pantulan, jadinya offside. Nah, gua makin bingung bro, dijelasin begitu. Makin bingung gua. Lah, iya. Gua bilang sejak kapan Fabinho akan ngoper ke Benzema? Iya. Nah, ini juga diamini sama kalau gua baca tadi sama John Terry juga ya. John Terry ya, bekas kaptennya Chelsea ya. John Terry bilang di Mirror kalau gua baca tadi, bagaimana mungkin itu nggak gol gitu ya, kata John Terry. Peraturannya nggak masuk akal karena nggak mungkin seorang pemain Liverpool itu dengan sengaja ngoper ke Benzema. Fakta bahwa bola itu memantul berarti gol itu sah. Jadi itu pendapat John Terry. Dan gue juga sendiri bingung bro. Gitu karena VAR check-nya juga lama bro. VAR check-nya juga lama. Lama itu udah mulai startingan lama, dicek di VAR juga lama. Kan gue nggak tahu lah kenapa akhirnya itu. Dan sempat ada insiden handsball juga tuh bro. Ketika Muhammad Salah nendang ke tangannya siapa tuh backnya Madrid. Ya itu hands tuh. Tapi ternyata enggak. Ya gitu. Karena mungkin wasit bilang itu enggak sengaja. Kalau nggak sengaja kena handsball ya enggak. Tapi kan masa sih kalau handsball baru sengaja doang, baru handsball kan nggak tahu juga. Itu ada perdebatan itu juga. Ya, tapi itu oke lah, Kita tinggalkan keawaman kita itulah ya, dan kebingungan gua karena gua makin bingung. Ya kan? Mungkin teman-teman setpicer juga bisa tuliskan komentarnya, apakah gol itu menurut teman-teman itu offside atau onside tadi malam, terlepas dari hasil ini ya, supaya memperkaya pengetahuan gue juga kan. Dan please kalau bilang onside atau offside jelasin dong kenapa. Iya kan? Iya, kenapa, supaya kita juga bisa belajar kenapa nih, kalau ini offside ini kenapa, ini onside ini kenapa. Karena gue melihat ada garis yang di itu, wah onside ya, kenapa, tumitnya kena garis atau gimana, gue nggak tahu tuh. Bahkan beberapa orang juga bilang ini Liverpool ya gitu kan, karena beberapa pertandingan itu dia Liverpool itu kena dimenangkan oleh VAR. Cuma gue sebenarnya nggak terlalu ngerti. Karena VAR juga kan dioperasikan oleh manusia juga sih. Iya, betul. Juga. Nah, menarik bahas Liverpool nih, Ja. Kalau lu melihat Liverpool tadi malam gimana, Ja? Ya, Liverpool ini kan final ketiga dia dalam satu musim ya. Dalam satu musim, final ketiga ya. Nah, gua melihat Liverpool sendiri sebenarnya yang menarik adalah bahwa Liverpool gagal mencetak gol di tiga finalnya musim ini. Gitu ya. Betul. Menurut gua untuk tim yang punya Mane, Salah, Diaz, Jota, Bobby Firmino ya, Thiago dan punya produktivitas bagus gitu ya. Nah ini cukup mengecewakan ya, karena artinya kalau asumsi singkat bahwa di partai final Liverpool selalu mandek nih, gitu ya. Nah, kita ingat kan kemarin waktu Liverpool menang dengan Chelsea 2 kali itu juga tos-tosan, adu penalti, gitu ya. Ya kan. Jadi semalam ada yang bilang bahkan kalau Madrid dan Ancelotti menang karena faktor keberuntungan, lalu apa kabar Liverpool dan Klopp yang menang di 2 final karena adu penalti? Bahkan ada yang ngomong begitu kan, gitu ya. Nah, itu pasti yang ngomong fans Chelsea itu. Yang ngomong fans Chelsea kayaknya. Agak bisa fans MU, iya kan? Nah, tapi benar sih. Artinya gini, kalau nggak beruntung kan Liverpool akan trophyless juga musim ini ya. Akan nggak dapat gelar juga ya. Artinya ini adalah catatan buat Liverpool kalau gua ngelihatnya.
Di lini depan kali aja. Di lini depan gitu ya. Nah, Hmm. di lini depan sih, Bro. Nah, lu sendiri gimana ngelihat apa lini depan Liverpool ditambah ada Gua opsi kan gua katanya kemarin ada langsung isu-isu kontak. kepindahan. Sebelumnya gue langsung kontak Beta Kopait sama LFC Hardline ya. Gue langsung kirim, Oke. Mas, kabar ya, semangat buat musim depan, gitu kan. Gitu. Cuma memang kalau di Kevin itu di fans Liverpool setipikal itu ya yang memang sangat mengharapkan juara. Ini hasil yang sangat-sangat negatif. 3 final 0 gol itu sangat-sangat buruk dan bukan yang diharapkan dari keluar dari tim yang manajernya itu meraih best manager of the season di Premier League ya. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu belum kita bahas tuh ya. Itu udah. Nah, yang salah kemudian yang kedua adalah Salah dan Mane. Ya Yes. kan? Salah dan Mane ini di depan itu duo Afroman ini memang tidak, gua nggak tahu ya, pasca AFCON dua-duanya juga agak memble dan mungkin saat yang tepat untuk mereka untuk pindah bagi gua kayak gitu. Oh ya, Dan jenuh membiarkan berarti ya. Iya, dan membiarkan yang lain yang masuk. Nah, itu harapan dari beberapa fans Liverpool. Dah, yang mau pindah-pindah deh, gitu. Yang gua nggak mau nih ada pemain yang ogah-ogahan nih di lini depan, kayak gitu. Nah, yang kedua, gue jadi paham kenapa akhirnya mungkin Phil Foden yang dipilih menjadi yang player of the season ya. Oh. Gitu. Ketika kita mau menyandingkan dia dengan Bukayo Saka atau Trent Alexander-Arnold. Kalau Bukayo Saka mungkin timnya tidak kemana-mana. Akhirnya tinggal Trent doang ya, Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold mungkin betul eksplosif secara winger dan akurasi asisnya juga keren crossingnya kan? sangat luar biasa. Tetapi sebagai defensif dia tidak memiliki atribut yang cukup baik. Ini pernah gue bilang juga. Iya. Nah, kalau kita mau memilih ini best player of the season, ya orang yang memang berperan yang sangat baik di perannya. Mungkin itulah kenapa banyak orang memilih Foden. Bagi gua tuh, Ja. Nah, lu ada ini lain nggak? Kalau gua menyoroti ya Liverpool pertama di sisi lain. Kalau bicara squad di lini tengah, memang juga selain di lini depan tadi ya, yang ada Mane dan Salah. Dan nggak tahu ya, gua infonya Mane akan segera bergabung dengan salah satu klub besar. Nggak tahu, dan Salah kemarin nggak tahu isunya ada ke Munchen dan yang lain-lain ya. Tapi katanya baru akan diumumkan ke Chelsea. Chelsea-nya Lukaku-nya baru pindah ya. Nah, tapi menurut gue selain di lini depan kan sekarang udah ada Diaz, ada Jota ya kan. Nah, cuma di lini tengah menurut gue sendiri juga butuh penyegaran ya. Kemarin kita lihat waktu diputus serangannya oleh Casemiro, ya kan. Gue nggak tahu juga Thiago itu dalam kondisi fit atau enggak, ya kan. Tapi peran Henderson kemarin kan kelihatan mainnya under banget, ya kan, sampai diganti di babak kedua gitu ya. Nah, artinya memang Liverpool lebih banyak punya gelandang box to box yang agak susah memecahkan atau mencari celah ya ketika tim ini memang ketinggalan. Nah, artinya Liverpool menurut gua kemarin gua juga bahkan kontak teman-teman gue yang di Big Reds ya. Lu harus punya nih gelandang kreatif musim depan. Lu harus punya, iya kan. Ini 3 final tanpa gol itu sedikit banyak menjelaskan itu menurut gua. Betul. Kan. Lo nggak bisa bergantung satu orang Thiagonya lewat, semalam aja ada Thiago ya kan. Iya, Thiago Fabinho keluar masa ngarepin Keita nendang ke atas loh kemarin. Kayak gitu. Iya, dan memang makanya mungkin setelah modelnya Mane begitu. Dan Salah dijual akhirnya dia bisa dapat uang tuh, Ja, buat beli itu. Buat beli pemain tengah tuh. Yes, betul. Nah, jadi memang selain di sisi depan, di lini tengah juga Liverpool harus cari gelandang yang cukup kreatif ya, Bro ya. Gitu ya. Nah, kemarin tuh fans Liverpool mungkin kalau ada yang bilang ini adalah generasi emas Liverpool, sampai ngomong imagine being us ya, pas masih euforia quadruple tuh, Bro. Faktanya mereka tuh hanya menang 1 IPL dan 1 Champions League selama Klopp ada di Liverpool dalam 7 tahun. Itu masih debatable sih sebenarnya, debatable. Tapi poin gue bukan itu. Poin gue adalah membandingkan bahwa apa betul ini generasi emasnya Liverpool. Gue akan membandingkan kepada era di mana Liverpool ditangani oleh Bob Paisley ya. Ya jauh sih kalau sama eranya Bob Paisley, karena Paisley ini selama dia di tahun 70-an dan 80-an di Liverpool ya, 20 trofi dalam 9 musim gitu ya. 20 trofi dalam 9 musim termasuk 3 Piala Eropa ya, yang sekarang kita kenal Liga Champion gitu ya, dan 6 IPL. Iya kan? Iya. Jadi dengan segala data dan
fakta itu sebenarnya gue nggak tahu apakah teman-teman di fans Liverpool masih berpendapat bahwa ini golden eranya Liverpool gitu ya. Ya, Tapi yang pasti, ya, kalau tapi satu hal Don Carlos malam bilang bahwa saya adalah manusia rekor. Viva Don Carlos, sekali lagi selamat buat Madridista Hala Madrid telah memenangkan Piala Champion ini ya. Teman-teman juga pasti memiliki pendapat yang sangat berbeda atau bertolak belakang dengan gua atau Reja. Silakan tulis di kolom komen dengan uraian-uraiannya sehingga gua juga sama Reja bisa belajar lebih inilah ya, lebih tajam ya, Jaya. Kita juga bilang bahwa baik Real Madrid maupun Liverpool sudah luar biasa di Liga Champion musim ini dan menegaskan bahwa Liga Champion itu bukan liga sembarangan. Gitu ya. Lu bisa juara di liga lu bisa punya pemain termahal, lu bisa punya pemain-pemain Ballon d'Or, tapi gaji gede-gede. Ya, lu bisa bayar gaji gede. Tapi this is champion. This is champion. Dan Liverpool dan Madrid membuktikan di mana kelas mereka berada. Yes. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan share. Mudah-mudahan kopinya juga masih habis. Kalau belum habis, habisin dulu. Thank you. Jangan lupa follow Instagram kami Setpiece dan akun Twitternya @setpiece juga @setpicer. Oke. Nantikan urusan-urusan kami selama musim liburan ini akan ada perspektif-perspektif yang menarik di setiap videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.